Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada suatu kali ketika saya menyampaikan ceramah, saya sering di dalam pembukaannya mengatakan Sayyidina Muhammadin, menggunakan kata Sayyidina. Sebagian ada yang protes dengan mengatakan kalau Ustadz itu Muhammadiyah, mestinya tidak menggunakan kata Sayyidina. Ini saya membawa buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Himpunan Putusan Tarjih ini sering dijadikan sebagai pijakan karena merupakan kumpulan dari putusan Tarjih Muhammadiyah, artinya ia berasal dari Musyawarah Nasional Majelis Tarjih. Ketika kita baca muqaddimah, kita akan katakan muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Alhamdulillah al-mubdi'i lil awalimi wal mu'idi al arwahi ilal adsami yaumal qiyamati. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Jadi di dalam HPT juga di bab muqaddimah ternyata menggunakan kata ala Sayyidina Muhammadin. Sehingga ketika kita merujuk kepada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, sesungguhnya menggunakan lafal Sayyidina itu tidak ada masalah dan itu dibolehkan. Bahkan HPT di dalam pengantarnya, muqaddimahnya juga menggunakan kata Sayyidina. Yang menjadi khilaf oleh para ulama tarjih itu adalah membaca Sayyidina ketika dalam sholat tahiyat. Maka yang dirojihkan, dikuatkan oleh majelis tarjih ketika di dalam sholat tidak menggunakan kata Sayyidina berdasarkan hadis Nabi, la tusayyiduni fi sholat, jangan membaca Sayyidina di dalam sholat. Atau shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Dan Rasul ketika sholat tidak menggunakan Sayyidina. Namun di luar sholat itu tidak masalah, boleh. Bahkan HPT Muhammadiyah secara jelas, secara gamblang juga di dalam pembukaan menggunakan kata Sayyidina. Saya tidak tahu sejak kapan akar rumput Muhammadiyah itu menjadi alergi dengan istilah Sayyidina. Apakah karena HPT itu tidak membumi, ataukah karena mereka tidak membaca HPT, ataukah karena tidak ada ulama-ulama Muhammadiyah yang mensosialisasikan HPT ke akar rumput, sehingga banyak sekali keputusan-keputusan yang ada di majelis tarjih, yang ada di HPT maupun fatwa tarjih, namun dianggap aneh di kalangan akar rumput. Bahkan ada cerita yang cukup membuat kita itu miris dan ngelus dodo, istilahnya adalah ketika ada tokoh dai Muhammadiyah ketika ceramah menggunakan kata Sayyidina, justru jamaahnya mencibir dengan mengatakan huwa. Nah, ini kan sangat miris. Bagaimana bisa sementara HPT sendiri menggunakan kata-kata itu, tetapi justru dicibir, dicemooh, dianggap bahwa orang yang ketika ceramah menggunakan kata Sayyidina itu bukan Muhammadiyah. Ini sangat aneh sekali. Maka memang kata Sayyidina itu boleh, silahkan gunakan, silahkan tidak. Tidak ada kewajiban untuk kemudian kita menggunakan kata-kata itu. Namun merendahkan atau menganggap orang yang menggunakan kata Sayyidina bukan Muhammadiyah, tentu ini menjadi persoalan karena di HPT sendiri secara terang benderang, secara gamblang menggunakan kata Sayyidina. Oleh karena itu memang belakangan kita perlu untuk kemudian mensosialisasikan putusan tarjih ataupun fatwa tarjih ke masyarakat umum, ke jamaah Muhammadiyah, ke akar rumput, supaya tidak salah paham, sehingga mereka tahu hukum yang dikuatkan oleh
majelis tarjih, supaya mereka merujuk putusan-putusan itu, fatwa-fatwa itu ke majelis tarjih, bukan kepada ulama-ulama lain yang berada di luar Muhammadiyah, khususnya yang berasal dari luar Muhammadiyah, sehingga atau dari orang-orang Salafi, sehingga kesannya Muhammadiyah itu identik dengan Salafi, padahal Muhammadiyah itu lebih kepada pemilihan terhadap dalil yang lebih kuat menurut majelis tarjih. Demikian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.